Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ain Suryati. Saya dari kelompok 3, di mana kelompok 3 ini akan memaparkan tentang kehamilan dan pemeriksaan TORS pada ibu hamil. Kelompok 3 sendiri ini beranggotakan Dewi Zulfa Amalia, Rida Salsabila, saya sendiri Ain Suryati, Ahmad Fahrizal, Sinta Komariah, dan Widya Dwi Citra. Pemaparan pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, di mana kehamilan itu merupakan penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi. Bila dihitung dari saat fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 9 bulan menurut kalender internasional. Maka dapat disimpulkan bahwa kehamilan merupakan bertemunya sel telur dan sperma di dalam atau di luar rahim dan berakhir dengan keluarnya bayi dan plasenta melalui jalan lahir, menurut Yulaiho 2019. Nah, untuk pemaparan kali ini akan disampaikan oleh teman-teman saya yang lain. Saya Dewi Julpa akan menjelaskan mengenai pemeriksaan kehamilan trimester 1. Tes screening trimester pertama bisa dimulai sejak kehamilan 10 minggu. Yang pertama ada USG atau ultrasonografi. Tes ini dilakukan untuk menentukan ukuran dan posisi bayi. Selain itu, juga membantu penentuan adanya risiko janin mengalami cacat lahir dengan mengamati struktur tulang dan organ bayi. USG nukal translukensi atau NT adalah pengukuran peningkatan atau ketebalan cairan di bagian belakang leher janin pada usia kehamilan 11-14 minggu dengan USG. Bila ada cairan lebih banyak dari biasanya, berarti ada resiko Down syndrome pada bayi yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu tes darah. Selama trimester pertama dilakukan dua jenis tes serum darah ibu yaitu Pregnancy Associated Plasma Protein atau PAPA dan hormon HCG atau Human Chorionic Gonadotropin. Ini merupakan protein dan hormon yang diproduksi oleh plasenta pada awal kehamilan. Jika hasilnya tidak normal, berarti ada peningkatan risiko kelainan kromosom. Tes darah juga dilakukan untuk mengetahui adanya penyakit menular pada bayi atau disebut dengan tes TORCH. Tes ini merupakan akronim dari 5 jenis infeksi menular, yaitu toksoplasmosis, penyakit lain termasuk HIV, sifilis, dan campak, rubella, campak Jerman, sitomegalovirus, dan herpes simplex. Yang ketiga ada chorionic villus sampling. Chorionic villus sampling adalah tes screening invasif yang dilakukan dengan mengambil potongan kecil dari plasenta. Tes ini biasanya dilakukan antara minggu ke-10 dan 12 kehamilan. Tes ini biasanya merupakan tes lanjutan dari USG-NT dan tes darah yang tidak normal. Tes ini dilakukan untuk lebih memastikan adanya kelainan genetik pada janin seperti Down syndrome. Pemeriksaan kehamilan trimester 2. Yang pertama, tes darah. Tes darah saat hamil trimester kedua mencakup beberapa tes darah yang disebut multiple markers. Tes ini dilakukan untuk mengetahui adanya risiko cacat lahir atau kelainan genetik pada bayi. Tes ini sebaiknya dilakukan pada minggu ke-16 sampai 18 kehamilan. Tes darah tersebut meliputi yang pertama, kadar alpha fetoprotein atau EFP. Ini adalah protein yang biasanya diproduksi oleh hati janin dan terdapat dalam cairan yang mengelilingi janin atau cairan amnion atau ketuban, dan menyilang plasenta ke dalam darah ibu. Tingkat AFP yang tidak normal mungkin meningkatkan risiko seperti spina bifida, sindrom Down, atau kelainan kromosom lainnya, cacat di perut janin, dan kembar. Yang kedua ada kadar hormon yang diproduksi plasenta, antara lain HCG, estriol, dan inhibin. Selanjutnya, yang kedua, tes gula darah. Tes gula darah digunakan untuk mendiagnosis diabetes gestasional. Ini merupakan kondisi yang bisa berkembang selama kehamilan. Kondisi ini dapat meningkatkan kelahiran secara sesar karena bayi dari ibu dengan diabetes gestasional biasanya memiliki ukuran yang lebih besar. Tes ini juga bisa dilakukan setelah hamil jika wanita memiliki kadar gula darah tinggi selama kehamilan, atau jika Anda memiliki kadar gula darah rendah setelah melahirkan.
Selanjutnya yang ketiga yaitu amniosentesis. Selama amniosentesis, cairan ketuban dikeluarkan dari rahim untuk diuji. Ini berisi sel janin dengan susunan genetik yang sama seperti bayi, serta berbagai bahan kimia yang diproduksi oleh tubuh bayi. Ada beberapa jenis amniosentesis. Tes amniosentesis genetik untuk kelainan genetik, misalnya spina bifida. Tes ini biasanya dilakukan setelah minggu ke-15 kehamilan. Tes ini dianjurkan jika yang pertama, screening tes saat hamil menunjukkan hasil yang tidak normal. Yang kedua, memiliki kelainan kromosom selama kehamilan sebelumnya. Yang ketiga, ibu hamil berusia 35 tahun atau lebih. Yang keempat, memiliki riwayat kelainan genetik tertentu. Kemudian pemeriksaan kehamilan trimester 3. Streptococcus grup B atau GBS adalah kelompok bakteri yang dapat menyebabkan infeksi serius pada ibu hamil dan bayi yang baru lahir. GBS pada wanita sehat sering ditemukan di daerah mulut, tenggorokan, saluran pencernaan, dan vagina. GBS di vagina umumnya tidak berbahaya bagi wanita terlepas dari sedang hamil atau tidaknya. Namun, bisa sangat berbahaya bagi bayi yang baru lahir yang belum memiliki sistem kekebalan tubuh yang kuat. GBS dapat menyebabkan infeksi serius pada bayi yang terinfeksi saat lahir. Tes ini dilakukan dengan mengusap vagina dan rektum ibu hamil pada usia kehamilan ke-35 sampai 37 minggu. Jika hasil screening GBS positif, Anda akan diberikan antibiotik saat dalam mengurangi proses persalinan untuk mengurangi resiko bayi terkena infeksi GBS. Kemudian kehamilan dengan infeksi TORCH. Infeksi TORCH atau Toxoplasma orthodisease rubella, cytomegalovirus, dan herpes simplex virus merupakan beberapa jenis infeksi yang bisa dialami oleh wanita yang akan ataupun sedang hamil. Infeksi ini akan menyebabkan cacat bayi akibat adanya penularan dari ibu ke bayi pada saat hamil. Infeksi TORCH pada wanita hamil seringkali tidak menimbulkan gejala atau asimptomatik, tetapi dapat memberikan dampak serius bagi janin yang dikandungnya. Infeksi TORCH ini dikenal karena menyebabkan kelainan beserta keluhan yang dapat dirasakan oleh berbagai rentang usia, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Ibu hamil yang terinfeksi pun dapat menyebabkan kelainan pada bayinya berupa cacat fisik dan mental yang beragam serta keguguran. Infeksi TORCH dapat menyebabkan 5-10% keguguran dan kelainan kongenital pada janin. Kemudian toksoplasmosis, parasit protozoa Toxoplasma gondii dapat menyebabkan infeksi jika tertelan oksita atau kista jaringan. Infeksi biasanya melalui kontak dengan feses kuning, terinfeksi atau konsumsi daging mentah atau kurang matang, kerang atau tiram mentah, buah, sayur, susu, kambing atau air yang terkontaminasi dengan parasit. Transmisi dari ibu ke fetus hanya terjadi jika infeksi toksoplasma pada ibu pertama kali terjadi selama hamil. Jika ibu terinfeksi selama trimester pertama dan kedua, dapat menyebabkan aborsi spontan dan kematian intrauterin atau kelahiran prematur. Resiko tertinggi melahirkan anak dengan kematian intrauterin atau kelahiran prematur. Resiko tertinggi melahirkan anak dengan toksoplasmosis kongenital bergejala sekitar 10% adalah jika serokonversi terjadi pada 24-30 minggu ke atas. Kemudian, toksoplasmosis kongenital dapat berupa retinokoroiditas dan skar retina pada 12%. Anak abnormalitas neurologis seperti klasifikasi cerebral dan hidrosefalus pada 12% sampai 16% kasus. Kemudian infeksi material akut biasanya tanpa gejala. Gejala termasuk demam ringan dan yang singkat, nyeri kepala, miaglia, ruam makupopular, nyeri tenggorokan, limdenopati,
dan hepatomegali. Uji serologis LGM dan IgG spesifik toksoplasma di serum maternal dipergunakan luas untuk menilai imunitas terhadap parasit dan infeksi terbaru pada ibu hamil. Selanjutnya rubella. Rubella atau campak Jerman sangat mudah ditularkan dan menyebabkan demam ringan dan ruam di sementara pada anak dan dewasa. Jika infeksi primer maternal terjadi selama trimester pertama, virus akan masuk ke plasenta dan menyebabkan infeksi fetal pada 80% kasus, menyebabkan malformasi jantung, okular, dan otak teratogenik yang berat. Risiko infeksi fetal akan berkurang setelahnya. Begitu pula resiko untuk defek kongenita. Gambaran sindrom rubella kongenital atau SRK awalnya dideskripsikan sebagai trias katarak, defek jantung, dan SNHL atau sensory neural hearing loss. Setelahnya, hampir seluruh organ fetal dapat terinfeksi rubella dan spektrum klinis bervariasi dari keguguran atau kematian intrauterin, defek kelahiran berat, hingga tidak terlihat ada efek saat lahir. Selanjutnya, cytomegalovirus. Manusia adalah reservoir satu-satunya CMV yang diketahui dan transmisi virus melalui kontak erat dengan sekresi yang terinfeksi, termasuk urin, saliva, sekresi serviks dan vagina, semen, dan air susu ibu. CMV, infeksi intrauterin, paling umum mempengaruhi sekitar 1–4% bayi lahir hidup. Sekitar 90% bayi terinfeksi tanpa gejala saat lahir. 10% dengan gejala dapat berupa berat lahir rendah, kerusakan sistem saraf pusat atau SSP, keterlibatan hepar, dan kerusakan okuler atau auditory (SNHL), dan hematopoiesis ekstramedular atau blueberry moonspot. Sekitar 10% bayi ini akan meninggal dan sisanya akan menderita sekuele neurologis permanen. Selanjutnya, virus herpes simplex atau HSP. HSP merupakan hasil transmisi perinatal atau biasanya selama kelahiran dan sangat jarang terjadi secara vertikal saat kehamilan. Infeksi primer memiliki resiko transmisi tertinggi, sekitar 50%, dengan komplikasi berat, seperti amnionitis herpetik, persalinan prematur, dan infeksi neonatal berat. Infan yang lahir dari ibu terinfeksi atau infeksi dengan tipe atau strain HSP lain memiliki resiko sedikit lebih rendah atau 30%. Infeksi HSP neonatal hampir selalu bergejala dibagi menjadi lokal. Penyakit SSP dan penyakit menyebar. Infeksi HSP kongenital lokal terbatas pada kulit, mata, atau mulut. Sedangkan penyakit SSP menyebabkan ensefalitis dan penyakit menyebar mengarah kepada keterlibatan orang multiple. Baik, untuk selanjutnya yaitu sipilis. Sipilis adalah penyakit menular seksual disebabkan oleh Spiroseta gram-negatif Treponema pallidum. T. pallidum menyebar melalui kontak langsung dengan lesi mengandung Spiroseta secara seksual atau transplasenta. Tidak seperti infeksi kongenital lainnya, sipilis dapat diterapi sehingga dapat mencegah infeksi infan. Diagnosis dan terapi sipilis pada ibu selama kunjungan antenatal penting untuk mencegah transmisi maternal ke anak. Jika tidak diterapi, sipilis maternal dapat berlanjut ke tingkat tersier yang dikarakteristikkan dengan granuloma pada tulang dan sendi, serta kelainan kardiovaskular dan neurologi. Untuk kesimpulannya itu, infeksi perinatal secara kolektif disebut infeksi Troch. Infeksi Troch dapat asimptomatis atau menyebabkan gejala minor pada ibu, namun menyebabkan morbiditas dan mortalitas pada anak. Diagnosis infeksi perinatal berpusat pada dua hal, yaitu identifikasi infeksi maternal akut
terutama infeksi primer, dan verifikasi keterlibatan fetus atau neonatus. Mungkin sekian dari kelompok kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.